斩！没有人能掌控我的生死。但如果你忠心于我，我可传你万。只要你忠心于我，我自会。我相信他一定能化险为夷的。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin guys. Jadi seperti biasa, kita akan melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme ataupun Babang Supetian. Dan kita akan memasuki episode 46. Wah, sudah panjang sekali ternyata. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya guys, di mana Su Liuji benar-benar diserang oleh keluarga Qian. Tetapi pertarungan tersebut beruntungnya berhasil ditahan oleh Supetian yang masihlah menyamar. Dia menyelamatkan ayahnya dan menghabisi lawannya dengan begitu ganas. Lalu ketua Qian langsunglah ketar-ketir dan disuruh pergi oleh Supetian dengan memberikan peringatan jika dia macam-macam dengan keluarga Su, maka dialah yang akan dihabisi. Alhasil dia pun lari terbirit-birit. Tidak sampai di situ juga, masalah baru muncul lagi. Kalau Nona Mei yang masih menginginkan tubuh dari Supetian, dia pun juga menyamar. Tetapi penyamaran tersebut dapat diketahui oleh Supetian yang membuat mereka bertarung secara begitu sengit. Nona Mei juga langsunglah membuka topengnya karena sudah ketahuan. Di sini Supetian menanyakan apa tujuan darinya. Nona Mei hanya berkata dia akan membuat kesepakatan kepada Supetian jika berada di dekatnya. Tetapi Supetian menolaknya, lagi-lagi mereka malah bertarung. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pertarungan Nona Mei dan juga Supetian masihlah berlanjut ya. Yang dimana Nona Mei mengeluarkan kemampuan kupu-kupu malamnya. Waduh, sehingga terjadinya bentrokan pedang es yang begitu besar dengan kupu-kupu tersebut ya. Dampak dari bentrokan tersebut juga, Ling Er langsung memberitahu kepada Supetian kalau kekuatannya hampir habis. Jika benar-benar kekuatannya habis, maka Supetian tidak akan pernah bisa mengalahkan Nona Mei. Beruntung saja, secara tiba-tiba dia mendapati salah satu teknik yang telah dia pelajari. Dan dia pun mencoba untuk menggunakan teknik tersebut, di mana dia langsung mengeluarkan pedang yang begitu besar lagi dan menebas ke arah Nona Mei, sehingga ledakan spiritual pun langsunglah terjadi. Dari serangan tersebut juga membuat Nona Mei benar-benar terluka dan kelihatan pahanya yang mulus. Wow, tidak sampai di situ juga, dia pun menggunakan jimat boneka kepada Nona Mei. Yang dimana saat ini Nona Mei akan menjadi boneka ataupun bawahan dari Supetian. Waduh, alhasil Nona Mei pun langsung berteriak kesakitan. Tetapi teriakan kesakitan ini bukan seperti orang yang kesakitan, melainkan seperti orang yang menikmati sesuatu. Widih, traveling lah otak kalian di sini ya. Dia pun memohon kepada Supetian, dia mengakui kesalahannya dan meminta untuk lepaskan dirinya. Namun dirinya sama sekali tidaklah menjawabnya, dan dia pun langsung membawa Nona Mei ke dalam goa. Beruntung saja Supetian ini bukanlah laki-laki yang begitu nafsuan ya. Setelah Nona Mei tersadar, dia pun langsung menutupi tubuhnya, padahal pakai baju yang sama ya. Dia menanyakan kepada Supetian apa yang dia lakukan selagi dirinya tidak sadarkan diri. Supetian hanya berkata kalau dia ini sama sekali tidak tertarik dengan tubuhnya, tetapi dia hanya tertarik dan mengendalikan hidupnya. Nona Mei sendiri tidak menyangka dan tidak ada yang pernah bisa untuk mengendalikan hidupnya seperti ini. Mendengar itu, Supetian pun langsung membuktikan kalau dia ini telah berhasil mengendalikan nyawanya, yang dimana dia bisa saja menghancurkan hidupnya hanya dengan satu gerakan saja. Hal tersebut membuat Nona Mei langsung percaya. Dan juga dia meminta kepada Supetian untuk lepaskan dirinya sekarang juga. Lalu dia pun melepaskannya dengan berkata, bisakah untuk saat ini mereka berbicara dengan kepala dingin? Lalu dia menanyakan kepada Nona Mei, apakah rencana menghabisi nyawa dari Su Liuji itu berasal dari Nona Mei atau dia memang ada keterkaitannya? Lantas dia pun berkata dengan sejujur-jujurnya, kalau dia bukanlah dalang di balik semua ini. Ditambah, dia juga bukanlah bagian rencana untuk menghabisi Su Liuji. Tetapi dia tahu semua dalang di balik semua ini adalah keluarga Han. 因为我发现你拥有极致灵体，
dia terus memastikan kepada Su Peitian kalau dia bukanlah bagian dari rencana tersebut. Tujuan dia untuk menyerang Su Peitian karena dia telah menyadari kalau Su Peitian ini memiliki tubuh spiritual yang begitu ekstrim. Maka dia sangatlah tertarik bukan kepada Su Liujia. Alasan dibalik semua dia tertarik jika dia menelan energi yang di dalam tubuhnya Su Peitian dan menyerang alam Raja Perang, maka dirinya akan menjadi lebih kuat lagi. Mendengar itu, Su Peitian pun langsung menyimpulkan kalau tangan dari Nona Mei ini telah ternodai oleh banyak darah pria. Karena yang pasti, dia meningkatkan kultivasinya dengan cara menghabisi banyak sekali pria yang memiliki tubuh spiritual. Namun, Nona Mei berkata kalau pria-pria tersebut memang pantaslah mati karena mereka tidak mempunyai sopan santun ataupun etika. Lalu pertanyaan selanjutnya, dia yang menyerap kekuatan Yang untuk meningkatkan kekuatannya pasti ada hubungannya dengan tubuh Jiu Yin. Mendengar itu, Nona Mei pun langsung terkejut mengapa dia bisa tahu semua tentang hal ini. Su Peitian mengaku kalau dia tahu betul tentang kekuatan ataupun kemampuan bela diri Jiu Yin yang telah dia latih yang selama ini masihlah belum sempurna. Dan dia tahu mengapa dia terpaksa menelan energi Yang untuk memelihara tubuh Jiu Yin. Dan dia kembali memberitahu sebenarnya cara dari Nona Mei itu telah salah besar. Menyerap energi Yang itu bukanlah solusi untuk jangka panjang, karena ujung-ujungnya dialah yang akan dirugikan. Dan juga Su Peitian pun menawarkan bantuan kepadanya. Jika dia setia kepadanya, maka dia akan bisa mengajari salah satu kemampuan bela diri 9 Yin dan Yang dengan begitu lengkap. Awalnya, Nona Mei tidak begitu percaya, di mana dia mengaku memiliki taijutsu 9 Yin dan Yang dengan begitu sempurna. Su Peitian menambahkan lagi, dia bukan hanya memiliki taijutsu Jiu Yin, tetapi dia juga bisa membuatnya mencapai puncak seni bela diri. Sebelum itu, Su Peitian kembali menanyakan apakah dia telah mendapatkan kabar tentang api langit ataupun mengetahui kabar tersebut ya. Dan dia kembali diberitahu kalau dia hanya mendapatkan informasi dan pernah mendapatkan sebuah papan batu yang berhubungan dengan api langit. Mungkin dengan semua ini akan membantu Su Peitian untuk mendapatkan api langit selanjutnya. Tetapi sayangnya batu tersebut terlalu kuno yang membuat tulisannya sama sekali tidak diketahui oleh siapapun ataupun tidak dapat dipahami ya. Bahkan untuk pihak dari Nona Mei saja sudah lama mempelajarinya, tetapi tidak bisa membuka rahasia yang berada di batu tersebut. Hal tersebut juga membuat pihak dari Nona Mei benar-benar begitu putus asa dan menganggap kalau batu kuno ini tidak ada lagi yang bisa untuk membukanya. Maka dari itu dia membuang batu tersebut dan sekarang telah diambil oleh seorang alkemis bintang 4. Beruntungnya saja, Nona Mei ini memiliki yang aslinya, yang ternyata yang dibuang adalah yang palsunya, ataupun dia telah menyebarkan batu kuno tersebut ya. Bisa-bisanya sebuah rahasia langsung disebarluaskan dengan begitu mudahnya guys. Su Peitian pun kembali menanyakan, selain plakat batu tersebut, apakah ada yang lain? Contohnya saja berita lain tentang api langit di Gunung Lingbao. Nona Mei pun hanyalah geleng-geleng kepala saja ya. Mendengar itu, Su Peitian sempat tidak percaya dan dia kembali menawarkan jika dia masih ingin hidup, maka setialah kepadanya. Tetapi jika Nona Mei berani untuk menipunya, jangan salahkan dirinya untuk bertindak lebih kejam. Alhasil, Nona Mei tidak ada pilihan lain lagi ya, dan dia pun langsung memberikan hormat kepada Su Peitian sembari berkata dia tidak akan membohongi tuannya dan percayalah kepadanya. Lalu Su Peitian pun langsung memberikan tugas pertamanya. Setelah kembali, cari cara dia untuk membantu mencari tahu kabar api langit. Dan untuk tugas keduanya, dia meminta kepada Nona Mei utus 2 roh perang untuk diam-diam melindungi keluarga Su di kota Rauhe. Dan dia ingin utusan tersebut menjaganya secara diam-diam, bukan secara terang-terangan. Ditambah, dia juga meminta untuk jangan pernah membocorkan hubungan dia dengan Gedung Lingbao. Merasa semuanya sudah cukup, Su Peitian meminta kepada Nona Mei untuk pulang segera mungkin.
我自会赐予。 Dan dia akan kembali mencarinya jika memang ada masalah di sana. Tetapi sebelum pergi juga, Supetian tetap mengingatkan jika dia setia kepadanya, maka dia akan memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi dan pastinya untuk menjadi lebih kuat. Tetapi jika dia sekali mencoba menipunya, dia jamin dirinya akan berakhir mengenaskan. Lagi-lagi diperingatkan ya. Mendengar itu, Nona Mei kembali memberikan hormat dan dia berjanji untuk tidak pernah menipu dirinya. Dan dia pun pergi dari sana. 后定中心主人绝不儿戏。 Sedangkan untuk ketua Jian menghadap kepada keluarga Han. Dia memberitahu keadaan yang begitu darurat. Kalau rencana menangkap Su Liuji telah gagal total. Disebabkan dia telah diselamatkan oleh orang bertopeng di dalam acara pelelangan sebelumnya. Bahkan gigi serigala yang kononnya katanya hebat haruslah meninggal di tangannya. Mendengar itu, keluarga Han sempat tidak percaya ya. Ditambah kedatangannya juga akan memberikan sebuah informasi dari Supetian, di mana dia berkata dalam 10 hari ke depan dirinya pasti akan membuat perhitungan dengan keluarga Han dan juga keluarga Qian. Mendengar itu juga membuat Tuan Han benar-benar sangatlah ketar-ketir. Dia pun menyuruh semua pasukan untuk berkumpul, di mana mereka akan menyerang keluarga Su untuk memancing orang bertopeng itu keluar ya. Sayangnya Tuan Jian telah mengingkari janji dari Supetian. Padahal dia tidak boleh memberitahu ini semua, yang membuat dirinya langsunglah terbakar oleh api suci milik dari Supetian ya. Dengan begitu cepatnya, mereka pun langsunglah membekukan tubuh dari Tuan Jian. Entah ini meninggal dunia ataupun tidak, tetapi ini menjadi pukulan besar bagi keluarga Jian dan juga keluarga Han. Karena mereka menjadi begitu bimbang apakah harus menuju ke keluarga Su ataupun tidak ya. Sebab kejadian yang begitu membahayakan sudah berada di depan mereka. Sedangkan untuk Supetian, dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya untuk melihat keadaan dari ayahnya dan juga kakaknya. Dan di sana Supetian berpura-pura untuk melihat keadaan dari ayahnya, sembari menanyakan mengapa dia terluka di pergelangan tangannya. Ayahnya pun memberitahu apa yang sebenarnya ya. Lalu benar saja dugaan dari Supetian kalau ramuan pil yang dia dapatkan dari pelelangan akan diberikan kepadanya. Alhasil, Supetian pun terpaksa untuk mengambilnya ya. Lalu juga Supetian telah menepati janji kepada kakaknya, yang dimana buah Sengyuan memiliki obat untuk mengobati orang mati dan tulangnya ya. Kemungkinan terbesarnya kakaknya akan benar-benar sembuh dari penyakitnya guys. 真有这么神奇？ Jadi tebak-tebakannya apakah kakaknya benar-benar sembuh atau tidak? Menurut Mimin sih dia belum sembuh pulih total ya, yang dimana dia sembuh tetapi masih bisa merasakan sakit di tulangnya. Dikarenakan ya tubuh dari kakaknya ini memiliki kutukan yang dimana tidak bisa disembuhkan dengan begitu mudahnya. Ya pada intinya Supetian akan terus mencari dan mencari obat-obatan tersebut hanya untuk menyembuhkan kakaknya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 没有人能掌控我的生死。 但如果你忠心于我，我可传你万。只要你忠心于我，我自会。我相信他一定能化险为夷的。